Oke, siapa di sini yang kalau mau beli jam tangan G-Shock ngotot banget harus punya fitur top solar? Sebenarnya seberapa penting sih fitur ini pada jam tangan G-Shock kalian? Lalu, apa untung dan ruginya membeli jam tangan G-Shock dengan atau tanpa fitur top solar? Mau tahu lebih lengkap? Simak video kami berikut ini. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kami punya sebuah topik yang sebenarnya sudah sangat jadul banget, tapi ternyata masih sangat heboh hingga saat ini. Ya, sebuah pertanyaan klasik mengenai fitur top solar pada jam tangan G-Shock yang seringkali menipu banyak orang. Oke, menipu itu dalam arti masih banyak yang terjebak pada kondisi ingin membeli sebuah jam tangan G-Shock, tapi terlalu mendewa-dewakan fitur top solar tersebut. Seolah-olah tanpa fitur top solar ini, nantinya jam tangan G-Shock mereka akan lebih cepat mati karena kehabisan baterai. Atau untuk alasan yang bahkan mereka sendiri nggak terlalu tahu guys. Ya intinya mereka pengen jam tangan G-Shock dengan fitur top solar. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kebetulan jam tangan G-Shock pilihan Anda memang sudah dilengkapi dengan fitur tersebut. Tapi bagaimana jika ternyata ada satu G-Shock yang sangat Anda suka, namun ternyata tidak memiliki fitur top solar? Saran kami nih guys, nggak usah terlalu pusingin soal fitur top solar ini. Fokuslah pada pilihan G-Shock berdasarkan selera Anda. Lalu dari sekian banyak pilihan G-Shock yang ada saat ini, apakah benar G-Shock yang memiliki fitur top solar akan lebih awet baterainya jika dibandingkan dengan G-Shock dengan baterai biasa? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Berdasarkan pengalaman kami selama beberapa tahun, perbedaan antara baterai top solar dan baterai biasa sebenarnya nggak terlalu signifikan. Ya memang benar sih, baterai biasa cenderung akan lebih cepat mati jika dibandingkan dengan baterai top solar. Namun perbedaannya itu tipis guys. Misalnya baterai G-Shock biasa rusak dalam waktu 2 tahun, sedangkan baterai G-Shock solar mungkin sekitar 2,5 hingga 3 tahun. Namun ada juga sebagian G-Shock solar yang juga rusak dalam 2 tahun atau kurang, seperti halnya baterai G-Shock biasa. Hal ini juga dipertegas oleh Casio pada spesifikasi resmi mereka, di mana G-Shock top solar rata-rata hanya diestimasi berumur sekitar 24 bulan. Jadi seberapa lama baterai G-Shock kalian bisa bertahan? Sebenarnya sangat bergantung dari modul atau mesin jam tangan itu sendiri, bukan tergantung dari jenis baterai yang digunakan. Ada beberapa G-Shock yang dirancang sangat ekonomis, yang bisa bertahan hingga 5 tahun pemakaian seperti seri G-Shock GA700 ini. Lalu ada juga seri GRB200 yang fiturnya sangat berlimpah guys. Ada Bluetooth, step tracker, hingga quad sensor. Dan G-Shock ini sendiri nggak diberikan fitur top solar guys. Apa artinya jamnya akan lebih cepat kehabisan baterai? Jawabannya nggak benar guys, karena Casio sendiri sangat yakin dengan mesin atau modul yang mereka ciptakan telah sangat hemat energi. Sehingga tanpa fitur top solar pun, jam ini mampu bertahan hingga 2 tahun lamanya. Kalaupun baterai G-Shock non-solar kalian rusak, biaya penggantian baterainya juga sangat murah guys, paling sekitar 50 hingga 100 ribu rupiah. Dan baterainya itu juga sangat gampang dicari di mana-mana. Bandingkan dengan baterai top solar yang harganya bisa mencapai 300 ribu rupiah dan sangat sulit dicari. Bahkan menurut pengakuan beberapa orang nih, di Casio Center pun mereka nggak menemukan jenis baterai solar mereka. Satu hal lagi yang sering kami temukan adalah ternyata masih banyak yang berasumsi atau salah mengartikan bahwa top solar itu artinya G-Shock tersebut benar-benar 100% hidup dari sinar matahari tanpa menggunakan baterai. Oke, itu jelas salah kaprah ya guys. Meskipun top solar, tentu saja G-Shock tersebut tetap memiliki baterai untuk menyimpan daya dari solar atau cahaya matahari tersebut. Ini prinsipnya sama aja dengan smartphone kalian, bedanya G-Shock mendapatkan daya dari cahaya matahari, sedangkan smartphone kalian dari listrik. Oke, jadi kesimpulannya gini guys. Nggak perlu pusing mikirin fitur top solar saat kalian ingin membeli jam tangan G-Shock. Fokuslah pada budget yang kalian miliki dan cari G-Shock yang benar-benar sesuai selera kalian. Lalu, bagaimana dengan fitur-fiturnya? Oke, jadi untuk fitur adalah hal ketiga yang harus kalian pelajari. Bacalah spesifikasi resmi dari Casio, termasuk berapa lama baterai jam tersebut bisa bertahan. Baterai G-Shock biasa dan G-Shock top solar sendiri memiliki ketahanan daya yang tidak berbeda jauh. Namun biayanya bisa terpaut sangat jauh saat Anda harus mengganti baterai tersebut.
Jadi jika dilihat dari sisi perawatan, tentu saja lebih menguntungkan membeli G-Shock tanpa fitur top solar. Oke semuanya, sampai di sini pembahasan kami tentang perlu enggaknya fitur top solar pada G-Shock inceran kalian. Untuk informasi lainnya akan tersedia pada video kami berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar kalian selalu up to date.